Kalau kalian masih ingat video saya minggu lalu yang tentang si Jae atau Jong Yo Jong, itu sebenarnya ada beruntungnya juga ya karena dia itu udah ketangkep pada saat korbannya baru satu. Karena seperti yang kita tahu guys, yang namanya seorang psikopat itu ada beberapa dari mereka yang mendapatkan kepuasan tersendiri ketika mereka melakukan aksi pembunuhan. Dan kalau dibiarkan terus bisa jadi kebiasaan. Nah, pada video kali ini saya mau bercerita tentang seorang pria yang nggak pernah ketangkep-tangkep dan akhirnya jadi kebiasaan. Dan kali ini yang jadi korban-korbannya itu adalah cewek-cewek yang dalam keadaan rentan. Nah guys, kira-kira bagaimana modus orang ini dalam memancing korban-korbannya? Dan bagaimana akhir kisah dari si penjahat ini? Ladies and gentlemen, welcome to Dark Room. Pada tahun 1970, lahirlah seorang anak yang namanya Kang Ho-sun. Nah, Kang Ho-sun ini keluarganya normal ya, nggak ada yang aneh-aneh dan dianya sendiri itu nggak aneh-aneh. Dan guru-gurunya pun bilang bahwa si Ho-sun ini orangnya kalem, rapi, dan kelihatan seperti anak yang tulus. Tapi meskipun sekolahnya oke, dia ini nggak merasa bahwa ada kerjaan yang cocok. Akhirnya pada saat umurnya udah 20-an, si Kang Ho-sun ini masih pindah-pindah tempat kerja. Tapi guys, meskipun dalam karirnya dia kurang beruntung, beda ceritanya soal wanita. Pada saat itu, pada saat dia umur 20-an, ketemulah dia dengan seorang gadis. Dia jatuh cinta, pacaran, lalu nggak lama dia nikah pada saat umurnya masih 22 tahun guys. Nah, di pernikahan ini, dia mempunyai 2 orang anak laki-laki. Tapi sayangnya, dia ini suka berantem sama istrinya, sehingga dia memutuskan untuk bercerai dan bawa 2 anaknya pergi. Meskipun si Ho-sun ini adalah duda anak 2 ya, tapi dia ini orangnya tampan, orangnya berkarisma, charming gitu ya, dan jago sepik-sepik sama cewek. Akhirnya di sini dia dapat pacar lagi, dan gak lama mereka menikah lagi. Dan gak lama setelah nikah, istri barunya ini hamil guys. Si Ho-sun ini jadi harus cari pekerjaan tambahan untuk membiayai keluarganya. Tapi si Ho-sun ini udah gak tahan dan dia memutuskan untuk menceraikan istrinya dalam keadaan lagi hamil guys. Sadis gak? Si Ho-sun ini menganggap bahwa kegagalan pernikahan ini pertanda bahwa dia harus mulai mengimprove dirinya. Dan dia membeli sebuah lahan yang dijadikan peternakan. Akhirnya beternaklah si Ho-sun, tinggal sama banyak hewan ternak. Dan di situ dia juga suka mengadopsi anjing-anjing liar guys. Kalau di sini kita lihat kelihatannya si Ho-sun ini emang brengsek ya kalau sama cewek. Tapi kalau sama hewan, sama binatang kayaknya dia baik. Tunggu dulu guys. Justru di peternakan inilah Kang Ho-sun mulai coba-coba yang namanya membunuh. Meskipun ya kita tahulah yang namanya hewan ternak kayak sapi, ayam gitu pasti memang disembelih kan ujung-ujungnya. Tapi si Ho-sun ini beda guys. Si Ho-sun ini guys bukan hanya hewan-hewan ternaknya aja yang disembelih, tapi anjing-anjing yang dia temukan di jalan itu juga disembelih sama dia guys. Nah di sini kalau kalian lihat foto ini ya, si Kang Ho-sun lagi berpose sama anjing husky-nya. Di sini kelihatannya dia lagi sama peliharaan kesayangannya ya. Tapi nggak tahu aja kita guys bahwa ini mau disate nanti malam. Fast forward ke tahun 2000. Si Kang Ho-sun yang tampan dan mempesona ini akhirnya ketemu cewek lagi dan mereka menikah lagi. Untungnya kali ini nggak ada anak, tapi tetap aja akhirnya si Kang Ho-sun sama istri ketiganya ini mereka bercerai karena istrinya nggak kuat tinggal sama Kang Ho-sun. Tapi guys, dalam keputusasaannya dia itu ketemu cewek lagi dan dia akhirnya menikah lagi untuk kali keempat guys. Urusan menaklukkan wanita itu dia nomor 1 pokoknya. Dan istrinya ini punya usaha panti pijat. Beda sama mantan-mantan istrinya Ho-sun yang gak kerja, yang gak berkontribusi terhadap keuangan keluarga. Cocoklah itu berdua. Yang satu bos peternakan, yang satu bos panti pijat. Dan di situ mereka bisa untuk berfungsi layaknya sebuah keluarga normal guys. Tapi sayangnya guys, pernikahan Kang Ho-sun yang keempat ini tidak berjalan lama juga. Bukan karena perceraian, melainkan karena istrinya meninggal. Dan meninggalnya itu karena kebakaran pada saat istrinya ini lagi ke rumah mamanya.
Dan tragedi ini bener-bener mengubah perilakunya si Kang Hosun. Atau bisa dibilang bukan merubah sebenarnya, tapi mulai mengungkapkan perilaku Kang Hosun yang sebenarnya. Hosun yang saat itu sering banget untuk membunuh binatang ternak dan termasuk anjing-anjingnya, itu ternyata nggak puas sampai di situ aja. Masih ada rasa penasaran dan rasa haus yang tidak bisa dipuaskan hanya dengan membunuh binatang. Alhasil, si Hosun pun jadi sering pergi pakai mobil ke jalan-jalan kecil buat cari mangsa guys. Dan kali ini mangsanya adalah wanita. Dan pada bulan September 2006, ketemulah si Hosun sama seorang wanita muda yang namanya Yoon Chong Hyun yang lagi mau pergi kerja. Si Hosun ini lalu minggirin mobilnya, dia berhenti lalu ngajak cewek ini untuk menumpang di mobilnya. Dan dengan cara tebar pesona ala Kang Hosun, cewek ini mau aja diajak menumpang sama si Kang Hosun. Dan setelah dia masuk mobil, ternyata si Kang Hosun ini kok gak nganterin dia ke tujuan dia ya. Dia malahan dibawa ke tempat sepi, lalu dipukul, dicekik, diperkosa, dan akhirnya dia meninggal guys. Dan meninggalnya itu karena dicekik pakai stockingnya sendiri. Dan setelah dia meninggal, mayatnya itu dibawa ke hutan lalu dikubur di dalam tanah guys. Dan di sini si Kang Hosun itu sebenarnya sudah memplanning atau udah merencanakan hal ini dengan matang guys. Bahkan keesokan harinya dia bisa loh kembali kerja lagi, ngurusin peternakan, ngurusin panti pijat punya istrinya, seperti nggak ada apa-apa yang terjadi. Dan pada saat itu si Hosun pun merasa bahwa wah, gua harus bersembunyi sementara waktu nih sambil ngecek apakah ada kecurigaan dari pihak kepolisian. Dan ternyata nggak ada sama sekali guys. Dan si Hosun ini udah gak ketahuan dia bukannya tobat, malah dia merasa semakin percaya diri dan makin berani guys. Akhirnya 2 bulan kemudian Kang Hosun cari mangsa lagi guys. Dan kali ini dia ke tempat karaoke di Gunpo. Jadi di tempat karaoke itu, seperti yang kalian tahu ya, ada yang namanya hostess. Perempuan-perempuan yang biasa kerjanya itu untuk nemenin pelanggan. Ketemulah si Hosun sama satu hostess yang namanya Bae Kyung Mi. Akhirnya mereka karaokean, minum-minum, sampai karaokenya tutup. Si Kang Hosun ini mulailah menggunakan ketampanannya dan tebar-tebar pesonanya untuk ngajak si wanita ini untuk pulang sama dia. Akhirnya ikutlah wanita ini sama dia. Dan sampai di sini saya rasa kalian semua udah tahu apa yang terjadi selanjutnya guys. Mungkin di titik ini kalian bisa bertanya-tanya, kok kayaknya cewek-cewek itu kurang pinter ya, mau aja diajak pergi sama si Hosun. Well, di satu sisi mungkin emang kelihatannya seperti itu, tapi kalian harus pertimbangkan juga bahwa si Hosun ini memang punya sesuatu, punya senjata, yaitu ketampanan dia dan pesonanya itu yang luar biasa guys. Dan dia itu suka cerita-cerita tentang anaknya 2 yang membuat mangsa-mangsanya itu jadi ada rasa simpati sama dia. Selain itu dia juga suka nunjukin foto dia sama anjing yang menunjukkan bahwa dia itu pencinta hewan guys. Jadi siapa yang menyangka. Selain itu, kalian juga harus pertimbangkan bahwa perempuan-perempuan yang jadi targetnya Hosun biasanya ini dalam keadaan terdesak guys. Mereka itu malam-malam entah nunggu di halte bus atau enggak nunggu di tempat kerjanya dia, nggak ada tumpangan. Jadi ketika Hosun, seorang yang tampan kelihatannya baik, mau nawarin mereka untuk diantar pulang, ya mereka mau aja guys. Dan setelah kejadian ini, ternyata si Hosun itu nggak berhenti guys. Bahkan 10 hari setelah kejadian itu, dia cari mangsa lagi guys. Dan kali ini korbannya adalah seorang hostess lagi yang kerja di karaoke, tapi beda karaoke, namanya Pak Song Ah. Dan pada bulan Januari 2007, itu yang paling parah guys. Dalam waktu 4 hari, si Kang Hosun ini memangsa 3 wanita guys. Dan kali ini salah satunya adalah anak kampus yang baru berusia 21 tahun. Bayangin guys, 3 perempuan dalam waktu 4 hari.
Setelah begitu banyak korban dan gak ketangkep-tangkep juga, akhirnya si Kang Ho-sun memutuskan untuk berhenti dan dia mau fokus sama hal-hal lain. Nah, salah satunya yang dia lakukan itu adalah dia klaim uang asuransi dari kematian istri dan mertuanya yang gara-gara kebakaran 2 tahun yang lalu. Dari uang asuransi ini dia dapat sekitar 480 juta won guys. Dan pada tahun 2007 itu banyak banget guys. Dia itu bahkan udah gak usah kerja. Nah guys, kondisi pada saat itu polisi melakukan penyelidikan terhadap orang hilang, tapi mereka nggak tahu apa yang terjadi pada orang-orang tersebut dan di mana orang-orang tersebut. Nggak ada petunjuk sama sekali, bahkan mayatnya pun nggak ketemu. Dan karena nggak ketangkep-tangkep, si Kang Ho-sun ini yang emang adalah seorang psikopat, dia ini akhirnya haus lagi guys. Dan setelah hampir 2 tahun dia tidak melakukan aksi, akhirnya dia cari mangsa lagi pada bulan November 2008. Dan seperti biasa, modusnya sama guys. Dan kali ini korbannya adalah seorang wanita bernama Kim Sun-hee yang berusia 48 tahun guys. Nah, sebulan setelah kejadian tadi, pada bulan Desember 2008, seorang mahasiswi berusia 19 tahun dilaporkan hilang oleh kedua orang tuanya guys. Keluarganya lalu memberitahukan semua info-info yang mereka tahu kepada polisi. Oh, kampusnya di sini. Oh, tempat kosnya di sini. Oh, biasa dia naik bus dari rumah ke kampus lewat rute ini. Nah, kebetulan guys, karena banyak kasus orang hilang akhir-akhir ini, polisi itu udah masang yang namanya CCTV di deket halte bus guys. Dan karena adanya CCTV tersebut, ketahuanlah ternyata si Kang Ho-sun di situ lagi minggirin mobilnya, lalu dia merayu-rayu si anak umur 19 tahun tersebut untuk diantar pulang sama dia. Selain itu, si Ho-sun juga blunder di sini. Dia kuras habis semua uang yang ada di ATM si cewek ini guys. Akhirnya ketahuanlah penampakan dia di CCTV yang ada di ATM guys. Dan gak lama setelah itu, pada bulan Januari 2009, akhirnya pihak polisian berhasil mengidentifikasi Kang Ho-sun sebagai tersangka. Akhirnya si Kang Ho-sun ini ditangkap di rumahnya dan polisi langsung memeriksa semua isi rumahnya beserta semua peternakan-peternakannya yang ada di dekat rumahnya itu guys. Dan di rumahnya itu ditemukan mobil yang tadi ketahuan di CCTV yang di dekat halte bus itu. Dan bukan hanya itu guys, polisi malahan menemukan banyak bukti-bukti lain yang mengaitkan si Kang Ho-sun ini sama pembunuhan wanita-wanita sebelumnya guys. Salah satu bukti yang ditemukan itu adalah ada banyak baju perempuan dan juga pakaian dalam perempuan yang dilumuri darah atau masih ada noda darah dari si korban itu guys. Akhirnya setelah diinterogasi dan polisi mengumpulkan banyak sekali bukti, Kang Ho-sun terpaksa membuat pengakuan bahwa dialah yang membunuh wanita-wanita itu. Akhirnya dia membawa polisi ke tempat dia mengubur wanita-wanita tersebut. Tapi seperti yang kalian udah tahu guys, salah satu sifat psikopat itu adalah narsisme. Begitu juga dengan si Kang Ho-sun ini guys. Jadi selama diinterogasi, Kang Ho-sun ini nggak merasa bersalah sama sekali. Malah dia ini seperti kelihatannya sombong, bangga ketika dia menceritakan apa yang dilakukan kepada wanita-wanita ini guys. Dan nggak sampai di situ guys. Polisi akhirnya membuka kembali penyelidikan terhadap kematian istri dan mertua Kang Ho-sun yang mati karena kebakaran itu guys. Dan ternyata mereka itu baru masuk asuransi beberapa hari sebelum terjadi kebakaran tersebut guys. Jadi polisi menetapkan Kang Ho-sun sebagai tersangka pembunuhan istri dan mertuanya. Akhirnya di sini Kang Ho-sun divonis hukuman mati. Dan pada saat nunggu hukuman matinya itu, si Kang Ho-sun ini kan di penjara ya. Tapi di penjara ini katanya malah gayanya itu kayak raja guys. Jadi dia ini nggak ada rasa bersalah atau menyesal sama sekali guys. Jadi si Kang Ho-sun ini hanya melihat wanita-wanita ini sebagai sebuah objek untuk memuaskan hasrat pribadinya aja guys. So, gimana menurut kalian guys? Apakah si Kang Ho-sun ini seorang yang udah psikopat dari lahir? Atau ada hal-hal di dunia ini yang membentuk dia menjadi seperti itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa.